Di sini, saya akan menjelaskan kesimpulan dari tiap bab. Yang bab pertama adalah tentang pengantar pendidikan Pancasila. 1. Mata kuliah pendidikan Pancasila adalah proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan student-centered learning dengan tujuan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan mahasiswa sesuai dengan program studinya masing-masing. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menginternalisasi dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun dalam membangun jiwa profesionalitasnya dan menjadi warga negara yang baik. Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan usaha yang terencana dan sadar untuk menciptakan suasana belajar yang memungkinkan mahasiswa aktif mengembangkan potensi diri mereka. Melalui pendekatan student-centered learning, mahasiswa ditempatkan sebagai subjek pembelajaran yang aktif dalam proses pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang relevan dan program studinya. Tujuan akhir dari mata kuliah ini adalah membentuk mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa yang memiliki jiwa profesionalitas dan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam masyarakat bangsa dan juga negara. Yang kedua, pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila terletak pada beberapa aspek utama. Pertama, pendidikan Pancasila dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa dan menjadi dorongan utama bagi calon pemimpin bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Dalam era globalisasi dan arus informasi yang semakin cepat, penting bagi mahasiswa untuk memiliki kesadaran dan kecintaan yang kuat terhadap bangsa dan negara, serta memahami nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologi dan pandangan hidup bangsa. Kedua, pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam mencegah pengaruh paham-paham asing yang memungkinkan dapat menggeser atau mengabaikan nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks globalisasi, ekspor terhadap pemikiran dan ideologi dari luar negeri semakin terbuka lebar. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila di perguruan tinggi menjadi penting sebagai langkah untuk mengajarkan mahasiswa tentang pentingnya menjaga keutuhan dan keberlanjutan nilai-nilai Pancasila di tengah arus informasi yang berasal dari berbagai sumber. Yang kedua adalah bab 2 tentang bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia yang dinyatakan dalam Piagam Jakarta pada tahun 1945. Pancasila bukanlah hasil tiruan atau pemaksaan ideologi dari luar, tetapi merupakan hasil karya para pendiri negara Indonesia yang mempertimbangkan kondisi, budaya, dan kebutuhan masyarakat Indonesia pada saat itu. Sebagai produk otentik, Pancasila memiliki akar budaya yang kuat dan diakui sebagai dasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya merupakan hasil pikiran para pendiri negara, tetapi juga tercermin dari nilai-nilai yang sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia sejak lama. Dalam Pancasila, terdapat nilai-nilai universal yang mencakup nilai-nilai agama, seperti keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta nilai-nilai sosial dan budaya yang menghargai persatuan, keadilan, dan kesetaraan. Pancasila bukan hanya merupakan pandangan hidup bangsa, tetapi juga menjadi dasar filsafat kenegaraan Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi pegangan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi landasan bagi sistem pemerintah, hukum, dan kebijaksanaan negara. Dalam praktiknya, Pancasila telah diimplementasikan dalam pembentukan konstitusi, perundang-undangan, dan lembaga-lembaga negara di Indonesia. Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun adanya perubahan pemerintahan dan rezim, Pancasila memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan politik, ekonomi, dan sosial. Meskipun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, namun Pancasila terbukti menjadi pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Kehadiran Pancasila sebagai dasar negara telah memberikan stabilitas dan juga kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena nilainya bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Dalam konteks pluralitas masyarakat Indonesia yang kaya akan keragaman budaya, agama, dan suku bangsa, Pancasila mampu menjadi payung yang melindungi dan mempersatukan seluruh elemen masyarakat. Nilai-nilai Pancasila mencerminkan semangat kebinekaan, toleransi, dan persatuan, sehingga menjadi landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang ketiga adalah tentang bab ketiga, yaitu tentang bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan fondasi moral yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memainkan peran yang krusial dalam memandu mahasiswa dalam menjalani kehidupan akademis mereka. Dalam tulisan ini akan dikaji mengenai pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa dan perannya sebagai penuntun moral dalam menghadapi ancaman korupsi, narkoba, dan terorisme. Pancasila sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila merupakan satu-satunya ideologi negara yang diakui dan dijadikan landasan dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Sebagai mahasiswa, memahami dan menerapkan Pancasila sebagai penuntun moral sangatlah penting. Dalam konteks ini, Pancasila memberikan pedoman dalam menghadapi ancaman korupsi, narkoba, dan terorisme yang sering menjadi permasalahan di masyarakat. Pancasila dapat dijadikan sebagai pemberantasan korupsi, pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan penanggulangan terorisme. Dan selanjutnya adalah bab keempat, yaitu bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika merupakan cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila dengan tujuan mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pada tingkat fundamental, Pancasila sebagai sistem etika mendasarkan perilaku manusia Indonesia pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Nilai-nilai ini membentuk landasan moral yang kuat bagi masyarakat Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek yang menjadi fokus pernyataan di atas. Pertama, Pancasila sebagai rambu normatif memberikan pedoman yang jelas bagi perilaku individu dalam berinteraksi dengan sesama negara dan Tuhan. Dalam kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai Pancasila menjadi panduan untuk menjaga hubungan yang harmonis dan saling menghormati antar individu serta menjunjung tinggi persatuan dan kerukunan. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem etika juga berperan penting dalam konteks berbangsa. Nilai-nilai keutuhan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dalam Pancasila memperkuat kesadaran akan identitas nasional, membangun semangat patriotisme, serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan negara. Pancasila menjadi landasan moral bagi masyarakat Indonesia untuk bekerja sama dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila sebagai sistem etika juga memberikan pedoman moral yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintah dan sistem hukum. Nilai-nilai dalam Pancasila seperti keadilan, kerakyatan, dan persatuan menjadi landasan dalam menjaga keberlanjutan demokrasi, menghindari korupsi, dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjadi payung moral yang melindungi masyarakat dari tindakan yang melanggar hukum dan melanggengkan ketidakadilan. Selain itu, pentingnya Pancasila sebagai sistem etika juga terkait dengan upaya meminimalkan pelanggaran dalam kehidupan bernegara. Salah satu contohnya adalah korupsi, yang merupakan penyimpangan moral yang merugikan masyarakat secara luas. Pancasila sebagai sistem etika menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab sosial sebagai landasan untuk mengekang tindakan korupsi. Dengan membangun kesadaran moral yang kuat berdasarkan Pancasila, masyarakat Indonesia dapat bersama-sama memerangi korupsi dan membangun tata kelola pemerintah yang bersih dan transparan. Pancasila sebagai sistem etika juga menjadi fondasi untuk mengembangkan budaya, kejujuran, dan penghargaan terhadap nilai-nilai moral dan dalam masyarakat. Melalui pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, generasi muda dapat dibentuk untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, beretika, dan mampu menjaga integrasi bangsa. Selanjutnya adalah bab 5, yaitu tentang mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki peranan penting dalam konteks akademis karena melibatkan pengkajian yang mendalam dan refleksi filosofis terhadap nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Dalam penjelasan di atas telah dibahas mengenai dua pendekatan dalam memahami filsafat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai genetivus objektivus dan Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai genetivus objektivus menempatkan Pancasila sebagai aliran atau objek yang dikaji oleh aliran-aliran filsafat lainnya. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi pokok bahasan dalam pengembangan filsafat politik dan dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar terhadap nilai-nilai dasar yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pendekatan ini membuka ruang bagi pengembangan dan penafsiran Pancasila dalam perspektif filosofis yang lebih tua.
Sementara itu, Pancasila sebagai genetivus subjektivus menekankan pada peran Pancasila sebagai subjek yang mengkaji aliran-aliran filsafat lainnya. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi kerangka evaluasi terhadap berbagai perspektif dan pemikiran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan ini memperkaya wawasan dan memungkinkan dialog dengan berbagai perspektif baru yang berkembang dalam masyarakat. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada beberapa hal. Pertama, melalui pemahaman yang dasar terhadap nilai-nilai dasar dalam Pancasila, masyarakat dapat memberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai prinsip-prinsip politik yang terkandung dalam Pancasila. Ini penting dalam membangun landasan moral yang kuat dalam penyelenggaraan negara. Dan selanjutnya adalah bab 6, yaitu mengenai mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi memainkan peran yang penting dalam konteks pengembangan ilmu di Indonesia. Dalam pernyataan di atas telah dikemukakan beberapa terminologi yang menggambarkan peran Pancasila dalam pengembangan ilmu, seperti Pancasila sebagai intellectual bastion, Pancasila sebagai common denominator value, dan Pancasila sebagai paradigma ilmu. Melalui pendekatan ini, Pancasila menjadi rujukan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berakar pada budaya bangsa Indonesia dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa dapat dilihat dari beberapa aspek yang menjadi fokus pernyataan di atas. Pertama, Pancasila berperan sebagai rambu-rambu normatif yang mengatur pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Sebagai pedoman moral, Pancasila membantu memastikan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dilakukan dengan menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab sosial. Kedua, Pancasila memperkaya dan memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mempertimbangkan budaya kearifan lokal. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu menekankan pentingnya integrasi antara pengetahuan global dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Hal ini memastikan bahwa pengembangan ilmu tidak hanya bersifat teknis tetapi juga relevan dan berlandaskan pada konteks sosial dan budaya. Selain itu, Pancasila sebagai paradigma ilmu juga menekankan pentingnya mengembangkan ilmu pengetahuan yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga berorientasi pada pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Pancasila sebagai paradigma ilmu memandang bahwa pengembangan ilmu harus mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengatasi ketidakadilan sosial. Yang terakhir adalah rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, antara lain Pancasila sebagai intellectual bastion, Pancasila sebagai common denominator values, dan Pancasila sebagai paradigma ilmu. Sekian, terima kasih penjelasan resum bab mulai dari bab 1 sampai bab 7 dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.